Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my video tutorial. Di sini kali ini video tutorialnya kita mau masuk ke part yang ketiga. Jadi kita akan mempelajari untuk komponen-komponen dasarnya dulu ya. Jadi ini bisa kita close dulu semuanya ya. Yang akan kita main itu adalah web, test-blade PHP dan tes PHP. Tes PHP. Nah, ya. Nah, di sini kita akan melihat untuk komponen-komponen itu seperti apa. Jadi ini itu adalah untuk si komponen-komponennya gitu, terus ini itu untuk si tampilan view-nya seperti itu, ya. Nah, di sini ada yang namanya class test. Nah, ini class test ini adalah properties ya. Test ini class, nah ini properties. Sekarang kita mau di sini caranya untuk membuat public lagi di sini. Function. Oh enggak, kita bikin variabel public namanya name. Ini public name. Ketika ada variabel name ini, maka bisa kita lempar ke sini. Ya. Nah, di sini terganti jadi pakai yang namanya $name. Ya, seperti ini. Nah, kita save. Nah, sebelumnya kita juga sudah buat routingnya itu ada tes di sini ya. Nah, kalau kita ke sini, nah, kita ke tes dulu. Nah, maka dia akan hello gitu. Kenapa nggak muncul? Karena di komponen ini name ini masih kosong ya. Kalau saya sini kita kasih nama, defaultnya itu adalah bentar, kita kasih name tadi bener, bentar. Nah, name, nah ini misalkan jadi role academy ya, gini. Nah, dia akan tampil nanti ini. Kita reload. Nah, dia tampil itu untuk property ya, itu untuk properties. Nah, properties yang tadi kita coba itu, kita langsung masukin si name ini, ada isinya itu role academy. Otomatis dia menampilkan halaman role academy dong. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau untuk name ini untuk dinamis? Nah, sesuai dengan parameter yang kita kasih di belakang sini. Nah, ini. Nah, ini kan not found karena memang tidak ada routing test si role ini. Kita belum mendefinisikannya. Nah, kita bisa definisikannya seperti ini ya. Seperti routing yang ingin mengambil mengambil parameter di tes, bisa kita kasih dengan di sini kurung kurawal, artinya ini dia dinamis. Ini kita mau kasih nama apa? Nah, di sini teman-teman memperhatikan kalau misalnya di sini public di public propertiesnya di sini namanya name ya. Nih, namanya name. Lalu, bentar. Nah, jadi kita untuk di tes ini, name ini, kita samakan di bagian sini. Di webnya ini ya, name. Nah, dia harus sama. Jadi, yang di sini ya,
Ini kan defaultnya itu Royal Academy. Nah, seperti ini. Nah, nanti tuh dia tuh untuk variabel name ini yang udah kita masukkan, dimasukin ke dalam si web PHP ini, ya. Maka dia kalau misalkan kita di sini, kalau misalkan kita tiba dengan yang namanya itu adalah Basrul, nah maka dia akan tertiban gitu. Terus kalau saya ini jadi tuh nanti itu variabel name udah kita kasih di sini ya. Nah di web ini untuk di level dia akan bisa apa ya? Bisa ini apa? Bisa gimana ya? Aku bingung. Bisa membaca apa gimana ya untuk si levelnya pintar, intinya dia pintar bisa ini tuh seperti ini. Jadi public function ini dia itu dieksekusi dulu sebelum di render ya. Jadi di rutinnya kita kasih name ini. Nah, ini bisa kita lempar ke mount ini ya, dolar nama jadinya. Ini kita isi jadi dolar nama. Nah, lalu di sini kita kasih tahu, jadi sebelum di render dolar this ini mengacu pada nama kelas ini tuh name. Nah, terus saya kasih sama dengan dolar nama ya. Kita save. Nah, jadi pertama di mount ini sebelum di render, maka this name artinya property name ini akan kita masukkan ke dalam file nama yang ada di sini ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba lagi karena di sini itu tulisan nama. Nah, di sini itu adalah name ya. Kita refresh di sini. Ya udah, dia tetap Basrul. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kan kalau misalnya kita teman-teman bisa lihat, nah kalau misalkan emang teman-teman mau, ini kan ada title. Nah, nanti title ini dia akan berubah kalau misalnya di sini kita mau tes, mau user, ataupun itu dia maka dia juga ikutan di sini. Bisa kita modifikasi dengan cara anin title-nya ya. Jadi di Livewire ini ada atribut ya. Kita bisa taruh di bagian atas ini. Pakainya hashtag kurung kotak title. Nah, kan title-nya. Nah, nanti si komponen ini kita masukin dulu ininya use, karena aku nggak bisa masukin secara otomatis ya. Left wire dengan atribut ya, atribut title. Nah, kita save. Lalu di sini kasih tahu
buka kurung, tutup kurung juga, jangan lupa sama ini kotaknya. Nah, sini misalkan title ini kita kasih komponennya ya. Kita kasih tes. Kenapa kali kita kasih ke komponen tes? Karena kita ada di kelas tes ya, kelas tes extend comment ini ya. Seperti itu. Nah, cukup begini. Nah, di sini kenapa ini kita refresh. Nah, ini kenapa masih hotel app? Karena kita belum bilang sama si ini tuh kayak dia tuh belum bilang sama si Livewire ini kalau misalnya kita sudah menggunakan si hashtag title ini seperti itu. Nah, caranya itu karena title ini adanya di layout ya, di app.php ini. Nah, oh di sini sorry guys. Nah, di sini. Nah, ini di title-nya kita bisa bikin menggunakan kurung kurawal. Ya, menggunakan kurung kurawal. Kita pakai $title. Cukup seperti ini. Maka di sini kita refresh, berubah jadi tes ya. Coba kita ke kontak ya. Nah, dia akan mengidentifikasi si error ini jadi undefined variable title. Kenapa? Karena di komponen kontak yang kita buat sebelumnya itu tidak ada yang namanya atribut title. Kontak.php. Kontak PHP, sorry guys. Kontak.php. Di Livewire-nya. Di atas HTTP Livewire. Oh, di sini. Jadi itu tidak ada namanya variabel title. Terus error dong. Sekarang kita mau kali dengan cara di sini. Kasih tanda tanya di bagian sini. Ya, 2 kali tanda tanya ya. Kita kasih defaultnya apa? Defaultnya itu adalah hotel. Nah, hotel app ya, seperti ini. Terus nah, kita save. Nah, ini kita refresh. Nah, dia kalau misalnya kita lupa untuk ini masukin komponen atributnya, maka dia akan berubah jadi hotel app lagi. Gitu. Nah, untuk memasukkannya itu di bagian kontak sini ya, kita masukin title. Nah, sama di sini juga kita masukin lagi use Livewire ya, atribut title. Nah, kita save. Nah, di sini kita kasih parameternya. Kita kasih parameternya jadi kontak
Nah, udah nih. Atau kontak us, biar beda ya. Kita save. Nah, kalau misalkan dan di sini kalau misalkan kita refresh, nah maka dia akan berubah untuk atributnya jadi kontak use ya. Nah, nanti tuh atribut itu banyak, bisa untuk title, untuk validation, dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang kita balik lagi ke komponen test. Tes bus rule. Nah, kita akan sini mencoba untuk membuat dari komponen lain masuk dalam si komponen test. Nah, di sini kan ada kontak ya. Nah, sekarang kita mau beberapa yang mau aku tutup ya. Kita akan web, tes PHP, tes blade, ya terutama ini app-nya kontak. Saya kontak PHP kita mau pakai tes ya. Tes blade PHP. Wait nih. Nah, kita main part ini aja. Nah, sama contact.blade ya. Nah, ini kan kontak ya. Di sini saya akan mencoba ubah dulu di sini misalkan dari komponen. Bisa teman-teman komponen diganti jadi komponen aja. Seperti ini ya. Nah, di views ini kita bisa panggil komponen ini dengan buka tag, terus live wire, terus titik 2. Nah, karena tadi kita ngomongin kontak, jadi kita masuk jadi kontak. Nah, cukup seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ini dia akan dirender sesuai apa yang sudah ada dalam di kelas si kontak ini. Ya. Nah, sekarang kita coba di sini. Kita refresh. Terus begitu nah. Kita refresh lagi. Oh iya, salah guys. Ternyata ini namanya di tes. Jadi kita ke tes. Di tes blade PHP-nya. Nah, di sini kita tambahkan di sini level kontak ya. Nah, kita refresh. Nah, ini untuk hasilnya ya, sudah bisa. Nah, sekarang kita balik lagi ke tes. Nah, di sini kita buka lagi di sini live wire titik 2 about ya. Jadi kita bisa mensertakan komponen ya, jadi banyak gitu. Nih, save, terus kita sini kita refresh. Nah, sudah ada jadi about ya. Nah, ini kalau menurut aku ini bagus ya untuk teman-teman bisa membuat belajar aplikasi website berbasis komponen. Ya. Oke, selanjutnya sini saya akan membuat satu demo bagaimana untuk memanipulasi properti komponen ini. Nah, bisa kita ubah-ubah dan memanipulasinya. Ini kita hapus, ini kita disebutnya dinamakan itu adalah action. Nah,
di web ya. Ini kita pakai biasa dulu aja di tes ya. Terus tanpa ada public name juga di sini. Nah, udah. Mau juga nggak usah. Jadi simple seperti ini dulu aja ya. Title kita biarin aja. Yang penting di tes blade PHP-nya ini nggak ada. Ya, sebenarnya ini kita contoh. Di sini saya akan memanipulasi ya. Manipulasi kelas, bagaimana memanipulasi properti dan variabel dari komponen ini. Di sini aku akan mencontohkan, kalau aku bikin angka, misalkan di sini ada kita render angka. Nah, kalau kita di sini mau merender sebuah variabel ya, maka di dalam tes ini kita harus deklarasikan terlebih dahulu. Nah, public $angka ya. Jadi kita di sini mau public angka ini mau kita kasih defaultnya itu adalah 0. Udah. Nah, di sini lalu kita akan membuat tombol button ya. Button. Nah, ini kita refresh. Nah, ini lama ya. Error or public. Oh, public. Seharusnya apa? Lihat di sini. Biasanya ada kesalahan dalam menulis ini. Public ya, teman-teman ya. Public ya. Ini kita refresh. Not found lagi. Public angka 0. Bentar. Kesalahannya ada di sini. Kurang biasanya pengulangnya. Selesai. Kita reload lagi. Masih not found. Di sini angka, lihat di tes PHP-nya public angka udah benar kok tuh guys. Nggak salah ternyata ini bukan bahas dulu ya, tes. Nah sederhananya seperti ini. Nah, ini kenapa sih tombol tambahnya nggak ada buttonnya ya? Bentar, ini aku lihat di sini untuk si kontak blade PHP-nya, tes blade PHP button tambah. Nah, sini ya. Kalau misalkan di sini kalau kita klik tambah ini, maka dia akan muncul misalnya angkanya itu 1, seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Oh, ini aku tahu kenapa ini T-nya ada banyak. Button itu cuma 2. Kita refresh. Nah, ini kalau saya kita tambah-tambah nanti dia akan muncul gini, oke? Nah, selanjutnya di sini ada action. Di button ini kita bisa tambahkan wire, klik ya, sama dengan
bikin spasi. Nah, ini kita sebutkan dia mau, kalau misalnya kita diklik tombol klik ini, maka kita akan menginput ke function, public function yang akan menginput ya. Lalu kita kasih tambah. Ya. Perhatiannya logikanya teman-teman ya. Untuk button, terus kita kasih while, terus kita klik, terus yang akan kita arahkan ke function tambah ya. Function tambah ini ada di dalam apa? Yang ada di dalam komponen test.php ini. Nah, ini kita bikin public function. Nah, terus apa yang dilakukan ya? Kita tambahkan bahwa angka ini setiap diklik ini berarti setiap mengeksekusi function tambah ini kita akan tambah satu angka ini ya. Jadi dolar angka sama dengan ya sama dengan dolar angka tambah 1 ya. Nah, seperti ini kan. Ini kan nih. Nah, jadi ini kita tambahkan di sini depan itu adalah this ya. Jadi this angka ini adalah untuk sama si ini, untuk ke sini ya. Nah, sama dengan juga di sini kita tambahkan this, dollar this. Ya, udah. Nah, kalau misalnya ini kita reload. Ya, kalau misalnya kita klik, seharusnya dia berubah jadi 1. Bentar. Oh, jadi di sini nih. Ini nggak pakai dolarnya. Jadi tinggal angka doang. Save. Kita refresh. Nah, kalau kita tambah, seharusnya dia berubah angkanya jadi 1. Bentar. Lagi salahnya. Public function this angka. Oh, ini. This angka tambah. Kita refresh, kita save dulu. Kita refresh. Terus kita tambah. Nah, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ya, itu bisa. Nah, jadi untuk di part 3 ini sudah selesai ya guys. Oke, thank you for watching my video and see you in the next video tutorial. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.